hari ini saya ingin mengundang, jadi saya tidak akan bicara panjang lebar hari ini. Saya sudah mengundang dua mitra bisnis CNI untuk berbagi mengenai penyakit autoimun yang dideritanya, yang dialami, dan bagaimana nanti pengalamannya, kemudian juga apakah sejauh mana nih produksi CNI bisa membantu. Nah, jadi hari ini saya punya tamu dua mitra, satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Mau yang mana dulu? Bu Ibu. Ya, ladies first ya. Oke, baiklah. Ladies first berarti saya ingin mengundang Ibu Ice Itania. Halo Bu Ice. Ya, selamat siang. Selamat siang. Teman-teman mitra CNI semua, Bu Jane, dan yang lain-lain. Saya sebenarnya ingin bagi. Saya sudah memberikan, saya sudah membuat lebih ringkas ya dari kemarin, karena kemarin kan saya nggak ada persiapan ya. Jadi saya cuma mau cerita dari awal. Pada waktu November 2009 itu saya terdeteksi umur 55 tahun. Ya, saya share ininya ya Bu, hasilnya. Nah ini, ya silakan Bu Ice. Oke. Saya terdeteksi umur 55 tahun. Waktu itu anti dsDNA saya rujukan yang dari Prodia seharusnya kurang dari 100. Tapi saya punya penghasil 866 seperti yang dilihat itu. Terus bulan Mei 466, rujukannya mestinya kurang dari 200 itu rujukan. Tapi bulan Mei itu saya sudah ditangani oleh Profesor Zubairi Zurban. Memang dia ahli untuk lupus, untuk autoimun. Januari 2013 hasil pemeriksaan saya 733 dengan ANA 26. Sebenarnya rujukannya dsDNA mestinya 300 sampai 800. Terus kemudian ANA seharusnya 20 sampai 60. Jadi saya di tengah-tengah itu masih itu ya. Masih ada kelebihan. Terus kemudian 2014 saya stop obat-obatan. Semua obat saya stop. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa kok saya begitu berani waktu itu. Jadi ada beberapa alasan di mana saya harus stop. Waktu saya lihat hasilnya membaik. Jadi dari yang kuat ya, positif kuat, terus menjadi positif moderate masih boleh. Tapi muka saya itu moon face gitu. Sampai besar sekali muka saya. Dan pipi itu keras sekali. Terus kemudian tulang saya keropos. Saya cuma jatuh kepleset sedikit, langsung patah bahu dan lengan saya patah. Bahu saya agak hancur yang ini ya. Terus kemudian ya sampai sekarang sih saya masih pakai pen, belum dicopot. Terus kemudian saya yakin karena waktu itu health food-nya yang saya minum dari tahun, kalau nggak salah, saya awal minum tuh tahun 2004 mungkin ya, mulai sedikit-sedikit chlorella dan segala macam itu sekitar 2004-2005 gitu. Kayaknya ya, seingat saya. Nanti mungkin Pak Haryono bisa tolong itu betulin kalau salah. Saya minum Chlorella 2 kali. Waktu saya stop obat itu, saya minum Chlorella 2 kali 10. Kemudian, awalnya 2 kali 5. Terus karena saya positif itu, saya ambil 2 kali 10. Terus Ester C, saya minum 1 tablet 1 hari karena Ester C itu kan membuat kita punya imun kuat ya, jadinya saya nggak berani terlalu banyak.
Waktu itu terus Royal Zim saya minum awalnya cuma 1 stick. Terus juga pernah kayaknya Pak Alex juga memberikan ini masukan, tapi belakangan ya minum 2, saya minum 2 stick. Terus kemudian saya minum MOC 2x1, mulanya 1, tapi lama kemudian saya ganti 2x1 karena itu untuk membantu tulang saya. Terus D3 awalnya saya minum 2x2, kemudian turun jadi 2x1. Terus omega 3 soft gel itu yang saya minum. Terus tahun 2015 selama 3 bulan saya di Eropa tuh saya tidak merasakan apa-apa. Jadi saya juga diterik matahari yang seharusnya saya nggak boleh kena matahari, tapi saya diterik matahari juga tidak menunjukkan gejala yang itu ya, yang entah ruam atau apa, nggak ada. Jadi saya rasa itu juga dibantu oleh health food. Saya cuma minum health food ya waktu itu. Terus Agustus 2019 nilai rujukan saya, nilai rujukan mestinya 100, tapi saya kurang dari 100. Saya kurang dari 10 waktu itu. Terus waktu bulan April, saya anti dsDNA-nya 151. Nah ini mungkin nilai rujukan mungkin info buat teman-teman bisa dicatat, itu saya juga tulis kali sepertinya Bu Jin. Iya Bu, ada ini sudah saya tampilkan di slide. Ya, singkat cerita, setelah saya beberapa tahun saya stop, terus kemudian pada waktu 2022 kemarin, saya April, dsDNA saya juga cukup tinggi, naik ya. Jadi kemudian saya ke dokter lagi, saya dapat mulai minum itu steroid lagi. Terus ya, tapi cuma waktu itu dokter membatasi cuma 3 minggu, dia batasi dengan dosis yang menurun. Setelah itu stop. Sekarang saya tidak minum obat lupus lagi, kortiko juga saya tidak minum, hanya minum health food. Jadi kesimpulan saya sebetulnya, bagaimanapun kondisi seseorang, ia tetap membutuhkan health food ternyata. Dan juga mungkin mindset ya yang terutama. Dan saya hanya memilih health food yang selama ini saya minum karena saya sudah mengalami sendiri, di mana saya konsumsi sudah bertahun-tahun dan itu yang menolong saya. Gitu. Itu aja kesaksian saya. Dan mungkin satu lagi yang saya mungkin bisa berbagi kepada mereka yang punya penyakit seperti saya, mungkin bisa dibantu dengan saya sih bantu dengan sikat ya. Saya dapat tips ini dari teman-teman yang di Amerika, Yayasan Lupus di Amerika. Mereka pakai sikat. Sikat itu sikat badan. Jadi dia kalau itu disikat, itu hanya menstimulir semua jaringan-jaringan di tubuh, apa namanya, saraf-saraf di tubuh. Karena saya kebetulan yang kena saraf ya. Dan dia membuka pori-pori juga, membersihkan pori-pori. Itu aja. Terima kasih untuk bisa mendengarkan. Ya, Bu Ice. Jadi ini mungkin buat yang baru pertama kali ikut, mungkin bisa dijelaskan tadi jenis penyakit autoimun kan banyak banget tuh ya Bu. Nah, jenis yang Bu Ice alami itu apa? Saya sebenarnya jenis saya syaraf. Saya kena syaraf. Oke. Aduh, ini sebenarnya filenya saya di bawah nih. Saya ada di ini, saya taruh di bawah. Sebentar mungkin saya bisa minta tolong Pak Har ambilin. Oke. Oh, Pak Har sudah kembali ke Jakarta. Dia nonton di bawah. Iya, lo Pak Har. Mana sih Pak Har? Ada di situ. Nggak ketemu ya? Kenapa? CN. Oh iya, bisa tadi. Tolong ambilkan file yang ada di itu. Oke, paling ini mungkin sebenarnya di file itu pun istilahnya istilah kedokteran ya. Tapi yang secara umum aja,
Yang saya kena tuh syaraf. Saraf. Tadi tapi lupus ya, Bu? Termasuknya ke dalam lupus. Ya, termasuk Iya, iya. lupus. Jadi Hmm. syaraf dan juga kulit ya. Oke. Syaraf otomatis ke kulit gitu. Bu bisa Jadi cerita mohon nggak gejala awal? Jadi maksudnya ini kan berarti kan muncul di tahun 2009 ya, Bu? Oke. Nah, Ya, ya. gejalanya gimana sampai kok Oh. akhirnya bisa tahu oh ini ternyata autoimun Oke. gitu. Waktu itu saya sudah pernah cerita ya. Mungkin yang lain takut bosan nih, nggak apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi Nggak, waktu saya pertama-tama itu saya lihat kaki saya tuh seperti pohon pisang gitu, semuanya dari atas ke bawah tuh kok tambah bengkak. Tapi saya pikir mungkin apa saya jatuh ke seleo gitu yang bikin ini. Saya ke fisioterapi. Fisioterapi pas dia banyak pegang, dia bilang ini dia nggak berani pijat. Coba pergi ke reumatolog. Saya pergi ke reumatolog, terus juga di rumah sakit Taruna ketemu salah satu dokter. Nah, dokter itu periksa deh itunya dsDNA. Nah, itu hasilnya 866. Dia langsung vonis bahwa ini lupus, lupus dia bilang. Terus kemudian saya cuma dapat obat, tapi pada waktu saya minum obat-obat itu dengan efek muka dan efek tubuh, ternyata selain itu saya punya kaki nggak bisa jalan. Saya di kursi roda 3 bulan, nggak bisa jalan. Halo, Pak saya nggak Farul. bisa jalan dan saya nggak bisa pokoknya kalau bangun tidur, saya tuh takut tidur sampai karena kalau saya tidur bangun tidur semua badan itu sakit gitu. Jadi saya sudah pakai sinar apa semua nggak bisa. Akhirnya dicoba oleh saran dokter juga, saya dipijat. Sebetulnya saya kira dia refleksi, tapi bukan refleksi, dia pijat bener-bener pijat ya. Dia pijat, saya rasanya 3-4 kali pijat, kemudian saya bisa jalan. Ya itu berangsur dengan pijatan itu ya mulai bisa jalan gitu. Berarti Bu gejalanya ya kaki tiba-tiba bengkak aja gitu ya? Bengkak dan panas. Panas. Gejala lain apakah ada mungkin biasanya kan kalau dari kemarin tuh yang pas acara bincang santai kan kayak nyeri sendi gitu ya, terus ada demam. Waktu itu pertama-tama belum ada nyeri sendi. Oh, tapi setelah berapa lama kemudian muncul nyeri sendi dan demam? Oh. Tapi bukan nyeri sendi saya, semua saraf sakit. Oh, oke. Semua seluruh tubuh sarafnya sakit gitu. Disentuh sakit. Jadi sebetulnya sampai lebih baik kepukul nggak apa-apa. Tapi kalau disentuh pelan itu wah sakitnya luar biasa gitu. Iya, iya. Saya sampai nggak berani tubuh. Iya, iya. Nangis ya. Ya, jadi itu gejalanya. Iya. Oh. Tapi tadi kan kalau dari cerita Ibu, habis begitu terima obat dari dokter, 3 bulan kemudian malah jadi tidak bisa jalan. Iya, setelahnya dalam berjalannya waktu itu ketahuan itu hasilnya dsDNA tinggi atau mungkin secara psikologis ya. Wah, ini sakit. Akhirnya mulai berasa ini sakit gitu. Ya. Jadi nggak langsung berasa sakit mula-mula. Nah akhirnya puncak-puncaknya saya nggak bisa jalan gitu, pakai kursi roda. Tapi setelah itu Ibu tetap kontrol ke dokter nggak Bu? Tetap kontrol. Sampai 2014 saya nggak berani kontrol lagi rasanya kalau nggak salah. Karena saya kan nggak makan obatnya. Iya, takut dimarahin ya Bu. Iya. Ini juga kalau ke dia mesti dimarahin. Obat-obatannya banyak nggak sih Bu jenisnya Bu? Obat-obatnya jenisnya banyak dan mahal ya. Waktu itu mahal sekali obat-obatannya. Saya ingat saya dapat Celsep. Saya dapat Celsep
Itu 500 miligram awalnya tuh. Itu yang bikin muka saya bengkak. Medrol lagi, sama-sama juga steroid. Terus dapat rantin, dapat lanci 8 miligram. Nah, itu pertama-tama obat yang saya minum. Berarti lebih dari 1 jenis obat ya? Ya, ada. Itu 4 jenis yang udah diminum sampai berapa lama. Terus boleh tanya Bu, apakah di keluarga Ibu ya, mohon maaf sebelumnya, pernah ada riwayat autoimun juga? Oh, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi saya juga bingung apakah autoimun ini datang tiba-tiba karena gaya hidup atau karena stres atau karena kita tidak tahu. Iya. Ya memang kalau kemarin kan dari yang acara webinar kemarin memang banyak faktor ya. Ada, tapi genetik memang salah satunya. Terus bisa dari pola hidup juga sih sebenarnya. Iya. Ya, kemudian dari Dokter Zubairi saya juga dengar bahwa dari 1.000 orang itu orang Indonesia bisa 80% tuh lupus. Wow, itu besar loh. Yang dia bilang lupus itu macam-macam. Yang dia ketemu pasiennya tuh rambut rontok diperiksa bisa lupus. Kudisan kayak kudisan atau panuan, bukan panu yang itu tuh di tubuhnya itu bisa jadi lupus. Tapi mungkin ada levelnya kali ya, maksudnya autoimun yang rendah, sedang, Iya, nggak bisa dibilang. Nah, yang paling penting ya kita periksa darah. Oke. Ya, berarti kalau misalnya sudah ada hal-hal yang mencurigakan gitu ya, hal yang kok tadinya nggak ada, terus kok tiba-tiba ini muncul, berarti segera periksa ke dokter supaya bisa dideteksi lebih dini, itu lebih baik ya daripada bertambah parah. Tapi waktu itu memang waktu pas saya kena itu saya benar-benar hektik pada saat itu, luar biasa sekali. Saya masih kerja waktu itu, jadi saya mesti menangani delegasi ada 80 orang langsung dengan kedatangan yang tidak sama. Jadi udah benar-benar hektik. Nah, tiba-tiba saya nggak jalan gitu. Jadi stres yang over ya mungkin ya. Ya pasti stres Ibu. Tapi sempat ada ini nggak sih Bu, gimana ya? Kepikiran untuk berobat ke luar negeri mungkin? Kan kalau orang Indonesia biasanya ada penyakit gitu. Enggak. Soalnya begini, saya pertimbangannya begini. Yang kita dapat di Indonesia, kita sudah mengadaptasi dengan iklim di Indonesia gitu. Terus pasti dokternya juga sudah mempertimbangkan hal-hal itu gitu. Kecuali kalau misalnya kita harus berobat di mana alatnya tidak ada di Indonesia, atau alat atau organ yang tidak bisa didapat di Indonesia, mungkin bisa. Pada waktu saya dapat, saya sama sekali tidak berpikir untuk berobat ke luar negeri. Nah, kemudian kalau mengenai produksi NI nih Bu ya, memang sih tadi berarti kan kenapa akhirnya jadi stop obat-obatan karena efek sampingnya itu yang terlalu berat ya kalau sampai itu ya. Tapi termasuk nekat ya Bu untuk berhenti obat-obatan ya Bu. Ya, kenekatan itu sebetulnya yang nekat tuh Pak Haryono. Coba biar Pak Haryono yang bicara mengenai kenekatannya itu. Oke, Pak Haryono, coba kenapa ini? Ya ampun, berani sekali. Saya nggak usah buka video ya. Ya. Oke. Kenapa Pak? Oke. Sebenarnya kami nekatnya barengan Bu. Oke. Kan kalau dia yang sakit, saya yang nekat kan. Ini memang saya lebih banyak mengambil peranan untuk kita bilang stop nih, kamu selama ini sudah kamu kepleset dikit, nanti saya nggak mau kamu patah lagi. Ya, terus udah gitu mungkin kalau moon face-nya Ibu Ice ya dia mungkin oke lah masih ini ya, biasanya perempuan kan takut itu soalnya, tapi biar gimana ada inilah ada side effect-nya juga ya, karena setiap kali ketemu, kok muka lo kok
lu kok gemuk amat gitu ya. Ya kan biar gimana dia merasa bahwa aku kok seperti ini gitu. Ya, jadi terus kemudian jatuh, patah, dan menurut saya cukup parah patahnya. Ya, kita putuskan sama-sama. Saya bilang gini deh, kita ambil resiko, ya, karena saya lihat juga dia punya hasil pemeriksaannya itu tidak terlalu tinggi lagi, sudah merendah, ya. Jadi saya memang nggak mau sembarangan ngambil keputusan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang saya sendiri, oke, kita ambil nih risiko ini, begitu. Ya, saya khawatir kalau terus makan obat kortikosteroidnya itu, saya khawatir, wah nanti bukan cuma kepleset sedikit, saya toel dikit juga mungkin patah nanti. Ya, jadi begitu Bu Jane. Ya, jadi kami ini, dan ternyata kami awasi terus. Ya. Saya awasi terus, dan bahkan di tahun 2019 itu saya cek, ya, kok anti dsDNA-nya cuma kurang dari 10. Ya, udah rendah ya. Nah, kan nilai rujukannya kan 100. Ya. Di bawah 100 gitu kan. Ini di bawah 10. Ya, dan itu hasil lab ya. Hasil lab Prodia yang kita tahu labnya kan cukup bagus. Ya. Ya, jadi saya lihat dengan health food ini CNI aja kok ini menolong banyak gitu. Nah, ini yang mesti saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa tadi Ibu Ice udah bilang kan, selain health food itu juga pikiran, jangan stres, jangan ini. Karena itu menurut saya benar-benar yang akan mempengaruhi, banyak pengaruhnya ke situ. Seperti itu. Begitu Bu Jane. Ya, baik. Jadi tadi tambahannya pikiran ya Pak ya, karena memang ya pikiran yang apa? Oh, itu hati ya. Hati yang gembira adalah obat. Berarti memang memang sih bagaimanapun juga ya, ketika kita tadi mungkin Bu Ici-nya juga sudah mulai apa ya, bisa menerima kali ya, bisa menerima keadaannya, kemudian dibantu juga support dari suami, lalu ada didukung dengan apa tadi produksi NI, ya bersyukur hasilnya juga baik ya. Iya, dan saya perhatikan ya, kan tadi Ibu Ice sebutkan di tahun 2015, ya, di mana kami berangkat ke Belgia, itu kan kena sinar matahari, kena ini di luar gitu ya, dan capek, jalan banyak gitu ya. Tapi saya selalu pantau ya, kok di kulit tidak ada ruam atau apa. Saya tanya, kaki kamu pegel-pegel nggak ini? Enggak. Ya, jadi ini yang memperkuat saya bahwa mungkin jadi selain vitamin yang jadi berhenti obat itu, vitamin saya tambah Bu, health foodnya Sienna saya tambah. Ya, dan juga hati yang senang itu yang saya kira ya, jadi sangat membantu. Ya, karena kalau diikutin terus, saya pikir dokter ya, dia mungkin dengan obat, nanti kita dapat penyakit yang lain Bu Jane. Ya, patah tulang nanti kalau udah banyak musi rebahan, nah itu udah dekat tuh jalannya tuh. Tapi sekarang berarti kondisinya sudah ini ya Bu Ice, berarti maksudnya ketika tadi kan kalau kesentuh dikit aja sakit, kalau sekarang apakah masih merasa begitu atau udah enggak? Ya enggak, sekarang enggak. Enggak. Saya cubit aja udah enggak kok Bu. Oh gitu, udah main cubit-cubitan udah enggak sakit ya. Berarti sekarang sebenarnya kalau ya udah kondisi normal aja ya? Iya. Saya kira begitu Bu Jane. Ya, karena saya lihat hasil pemeriksaan April tahun 2022. Itu kan 151. Iya, tinggi. Ya, kalau lihat rujukannya daripada mikrobiologi UI, itu kan di bawah 200 itu. Ya, jadi saya coba ambil beberapa rujukan ya. Saya nggak tahu tuh kenapa rujukan dari mikrobiologi UI dengan Prodia kok bisa beda begitu. Iya, seharusnya sih sama ya Pak. Maksudnya kalau untuk laboratorium biasanya kan mereka
harusnya menggunakan metode bakunya yang sama dan hasil parameternya juga harusnya sama sih. Ya, seperti kayak Ana itu ya. Kalau di Prodia itu hanya tulisannya positif aja. Oh, tidak ada angkanya. Tidak ada angkanya, hanya kualitatif saja. Jadi yang kami perlukan juga kan sebenarnya selain kualitatif juga kuantitatif kan. Ya. Nah, sementara di hasil dari mikrobiologi UI itu ada angkanya, makanya kita tahu oh saya ini di IC itu di moderate ya. Di moderate. Kalau kita dibilang positif kan kita ragu-ragu ini. Seperti itu. Iya, benar-benar. Dan buat teman-teman yang nggak tahu ANA itu apa, itu anti nuklir antibody. Supaya teman-teman tahu. Dan ANA itu harus dibandingkan dengan hasil uji lupus. Oh, ada pengujian lupusnya sendiri ya, Bu Ica? Iya, jadi lupusnya harus dicek juga. Jadi beda. Jadi ini sebenarnya saya masuk ke apa namanya komunitas yang di itu ya lupus di Amerika itu banyak masukan juga karena ya saya sih nggak punya background medis tapi karena penyakit jadi saya banyak belajar dari mereka gitu. Kayak kenapa apa namanya ANA itu jadi kan ANA yang itu kan merupakan imunoglobulin ya. Globulin ya. Jadi IgG itu bereaksi dengan inti leukosit yang menyebabkan terbentuknya antibodi. Jadi itu sebenarnya kalau mau dibicarain panjang banget ya, tapi apa yang perlu diketahui adalah pemeriksaan laboratorium aja yang penting tes ANA sama dsDNA yang biasanya untuk mengetahui tes itu sebenarnya ANA IF ya. ANA IF, terus ANA dsDNA, terus ACA. ACA itu anti kardiolipin antibody. Itu juga perlu diperiksa. Terus satu lagi APS ya, anti apa namanya? Phospholipid syndrome kalau nggak salah namanya. Itu harus diperiksa juga. Jadi ada 4 tes yang perlu diperiksa. Tapi itu berdasarkan rujukan dari dokter ya, Bu? Harus dokter, nggak bisa kita ambil sendiri. Ya. Cuman karena saya mau pindah, waktu itu kan dokter saya kan di Kramat ya jauh. Saya juga saya ngomong, kira-kira apa dok yang mesti saya, ya memang kita karena sudah lama jadi enak gitu ya sama dia. Jadi saya bilang, apa nih? Saya mesti cek apa? Lewat telepon tapi. Saya bilang, saya mesti cek apa aja. Saya bilang, supaya saya nggak usah ke tempat dokter lah, saya bilang. Terus akhirnya dia kasih tahu semuanya mendetail gitu. Terus dia kirim lewat HP itunya instruksinya terus supaya periksa di laboratorium. Mungkin sebagai tambahan Bu Jane. Ya, Pak. Jadi kita tes labnya itu bukan hanya ANA dan anti dsDNA saja, tapi kita cek komplit ya darah karena itu memang disarankan ya. Dan ternyata hasil pengecekan darahnya itu baik. Baik. Ya, ini sebagai masukan tambahan gitu ya. Jadi bagus gitu ya. Jadi kami kan lihat wah ini sebenarnya kasusnya kayak kelihatannya berat gitu. Kalau yang angka yang pertama kan 866 itu kan sudah tinggi sekali. Iya, tinggi banget. Tinggi sekali gitu ya. Tapi kok dengan obat dan turun sampai 400 sekian gitu. Dan saya selalu memperhatikan bukan hanya hasil lab, tapi saya memperhatikan itu adalah Ibu Ica-nya sendiri gitu ya. Dia gimana kelihatan kayak orang sehat aja, betul-betul. Kayak orang sehat. Jadi saya memutuskan itu cukup lama ya. Kita putuskan ini stop apa enggak gitu. Bertahun-tahun itu sambil saya perhatikan terus. Jadi saya pantau secara ini. Jadi nggak sembarangan saya berhentikan seperti itu, Bu Jane. Iya, karena pasti khawatir resikonya ya, Pak. Karena betul. Kalau hentikan obat. Memang saya sendiri kan sebenarnya cukup lama berkecimpung di dalam medical equipment, Bu. Saya cukup lama itu ya. Jadi saya bertemu dengan dokter, banyak dokter-dokter ya.
dari ahli reumatoid segala macam, dokter jantung segala macam. Jadi keputusan saya tentu bukan keputusan 100% awam ya. Betul-betul ada ininya ilmiah ya. Mungkin siapa Pak Haryono tolong terangin kenapa pilih enzim? Kenapa pilih enzim? Kenapa pilih emosi atau foto itu? Ada pertimbangannya nih. Pertimbangannya apa gitu supaya teman-teman juga tahu, karena dan saya juga supaya saya juga yakin oh ini obatnya untuk ini gitu loh. Iya kan, ini kan sebenarnya lupus ini kan juga sebenarnya masalah ketidakseimbangan hormon ya. Ini secara hormonal yang menyerang tubuh sendiri begitu ya. Jadi sementara enzim itu ya, saya pikir setiap orang kan butuh enzim, Bu, ya. Termasuk juga menyeimbangkan secara hormonal seperti itu. Jadi itu pilihan kami ya, dari satu waktu dengan makan obat, waktu itu kalau nggak salah masih Royal Gym deh. Ya. Jadi begitu berhenti obat, kami tingkatkan Royal Gym-nya jadi 2 kali 1 seperti itu. Nanti mungkin juga butuh masukan daripada Bu Jane dan teman-teman barangkali kira-kira yang optimal ya. Jadi saya mengatakan optimal bukan maksimal ya Bu Jane. Ya, jadi yang optimal tuh sebaiknya misalnya tadi kan Bu Ice mengatakan vitamin D-nya itu kan tadinya 2 kali 2. Terus setelah kita cek juga D25OH-nya ternyata bagus 38 gitu ya. Saya bilang udah deh, kamu 2 aja gitu. Ya. Nah, barangkali mungkin dari Bu Jane dan teman-teman CNI ada ini sebaiknya untuk tetap kan vitamin D kan imunomodulator kan. Jadi sebenarnya tidak menyerang kepada seperti kayak ester sih. Saya ngeri itu kalau dikasih banyak-banyak karena dia akan hantam tubuh kita sendiri nanti. Jadi, nah mungkin nanti Bu Jane bisa ini kan vitamin D-nya boleh ditambah atau dikurangi lagi. Siapa tahu ada promo hari ini vitamin D. Aduh, saya ditagih promo. Spesial event. Aduh, gimana ini? Soalnya ada gambar vitamin D3 sama leaf itu, Bu. Dia kan CNI yang menampilkan kan, bukan saya. Oh iya, karena itu ya 2 produk yang mau diangkat sih Pak, yang diutamakan untuk dibahas hari ini Pak. Dan dipromokan kan. Nah, promonya belum diajuin Pak. Kan ada promo reguler Pak. Promo reguler. Kan usul. Ya boleh, nanti diusulkan berarti untuk yang selanjutnya ya, kalau nggak bisa hari ini. Iya. Iya tadi. Juga satu lagi ya. Satu lagi Bu jadi kita tuh menghadapi hidup ini jangan terlalu serius lah. Kita banyak humor atau apa gitu ya. Jadi menurut saya itu akan menurunkan ketegangan ya. Juga kekacauan hormonal juga akan berkurang. Saya pikir Tuhan sudah memberikan kita organ tubuh yang bekerja dengan sangat baik kok. Kita yang bikin kacau dengan stres, dengan berpikiran buruk, Bu. Ya. Begitu. Udah banyak ngomongnya nih saya, ntar yang lain nggak kebagian. Iya Pak. Ya, kalau menanggapi suplemen yang tadi udah diminum sama Bu Ice, untuk Wealth Relief kan sebenarnya dari awal masih Welltree Royal Gym, saran untuk memelihara kesehatan itu kan sebenarnya 2 kali sehari ya, 2 stick sehari. Dan kalau misalnya sudah ada gangguan, sudah ada masalah kesehatan, sebenarnya yang disarankan itu adalah 2 kali 2 stick sehari. Jadi sehari 4 sebenarnya. Nah, untuk D3, kalau menurut saya ya, karena kadar vitamin D-nya kan masih 38 ya, sedangkan rentang kadar vitamin D itu kan cukup luas, yang optimal 100. Iya, sampai 100 kan Pak. Nah,
kalau saran saya sebaiknya ditingkatkan nggak apa-apa. Misalnya sehari sekarang jadi 3 tablet. Nah, nanti 3 bulan kemudian dicek kadarnya. Jadi paling nggak ditargetin ada di antara, kalau yang optimal itu berarti di antara 70-80 ya. Harusnya itu udah kondisi yang bagus banget sih kalau bisa mencapai angka sampai 80. Toh ke 100 juga masih jauh gitu. Ya, Nah, memang saya punya rencana. ya. Mungkin setelah bincang-bincang ini, saya rencana mau kembali lagi seperti yang awal. Mau 4 Jadi 2 ya. kali 2, Bu. Ya. Asal tetap dipantau ya Pak. Jadi setiap 3 bulan sekali dicek kadar vitamin D-nya. Gitu. Ya, saya naikkan ini supaya siapa tahu juga hari ini ada promonya. Aduh, promo lagi. Ayo. Aduh. Udah, lanjut aja, saya nggak mau bahas D3. Apalagi tadi ya? Oh, ester C. Nah, ya, ester C. Iya, yang ester C sama Weltricia 500 kan Ibu minum ya 1 tablet sehari ya? Saya ganti-ganti, Bu Jen. Oh, ganti-ganti ya Pak. Tapi paling nggak setiap hari ada asupan vitamin C lah ya. Iya. Ini saya tadi cukup kaget sih waktu lihat, wah berani juga minum suplemen vitamin C gitu ya. Karena ya memang tadi yang dibilang sama Pak Haryono, namanya kondisi autoimun itu kan sistem imunnya tuh sudah ngasih respon yang terlalu berlebihan. Nah, dikhawatirkan kan kalau misalnya ada ditambah vitamin C, nanti si sistem imunnya malah tambah agresif gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih ya 1 tablet sehari selama memang Bu Ice tidak merasakan apa ya efek yang buruk dan masih aman, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan. Berarti 1 masih termasuk aman gitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti amit-amit sih ya ada perubahan kondisi atau gimana, ya berarti diselang-seling. Jadi jangan setiap hari minum ester C atau Weltricia 500-nya. Oh gitu, oke. Iya, begitu sih Pak. Itu paling ya tanggapan dari saya sih kalau untuk suplemennya. Good. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih kembali terima kasih ya, Bu. Bu Ice dan Pak Haryono. Terima kasih untuk sharingnya. Tapi jangan live dulu ya. Nah, mungkin nanti dari para Bapak Ibu semua, kalau misalnya mau bertanya dengan Bu Ice, mungkin lewat chat dulu kali ya, karena saya ingin mengundang mitra CNI satu lagi, yaitu Bapak Narunda. Halo. Ya, semoga kita bisa tambah belajar ya dari Bapak yang satu lagi ini. Betul, ini sengaja saya cari 2 mitra CNI yang jenis itunya beda ya. Kalau tadi kan Ibu Ice itu lupus. Nah, kalau Pak Narunda ini apa ya? Halo, selamat sore Pak Narunda. Oh, belum di-unmute. Ya. Selamat sore Mbak Jen dan teman-teman semuanya. Mungkin boleh diceritain Pak dari awal mula mengetahui kalau apa ya tadi mengalami penyakit autoimun. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mbak Jen atas waktunya. Sama-sama. Saya dulu pertama kali waktu itu kan saya di Papua ya. Waktu itu saya di Papua tahun 99. Waktu itu saya kerja di Freeport, PT Freeport Indonesia. Sekitar antara bulan Mei Juni ya. Itu awalnya saya belum tahu kalau itu awal dari penyakit autoimun saya. Pertama kali itu muncul lesi kayak merah gitu di ketiak saya. Kiri dan kanan gitu, dua-duanya muncul lesi gitu. Nah, lama-kelamaan
lama-lama terus kan saya lihat tuh tambah banyak gitu ke seluruh badan. Saya bingung, waduh ini penyakit apa ini? Penyakit apa ini, baru kali ini kena kayak gini. Akhirnya saya mau nggak mau karena sudah mengganggu kenyamanan saya, akhirnya saya ke klinik Kuala Kencana waktu itu. Area Freeport itu ada Kuala Kencana, kan ada Tembagapura kayak gitu. Jadi saya tinggalnya di Kuala Kencana. Saya di klinik Kuala Kencana, di situ ditangani oleh beberapa dokter yang ada di klinik itu. Dipikir saya alergi biasa, jadi saya dimasukkan kayak suntikan gitu, disuntik kayak semacam anti alergi gitu, dan dikasih obat untuk diminum. Ya. Tapi ternyata hanya bertahan 2 minggu saja. 2 minggu setelah itu muncul lagi. Kemudian saya sampai dikasih obat-obatan nggak tahu, saya udah lupa ya. Ada obat dari Australia, kan ada obat-obatan yang dari klinik itu yang diimpor dari negara lainnya yang dipakai di situ. Nah kemudian saya terdiagnosa benar-benar di vonis psoriasis itu sekitar bulan Oktober 1999 itu. Berarti setelah berapa lama ya Pak tadi? Sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ya. 5 bulan ya. Itu pun karena saya dihandle oleh dokter. Sebenarnya dia dokter umum sih, Mbak. Dia dokter umum, pun dia kayaknya jam terbangnya udah tinggi ya. Dia dari UI sih. Jadi setelah saya dikasih obat apa gitu, ternyata itu obat yang maksudnya obat yang menurut dia paling udah stok yang terbatas di situ, dan itu obat yang ampuh lah untuk alergi kemungkinan seperti itu. Terus dia bilang karena psoriasis saya ini kan seperti lilin, kulitnya bersisik seperti lilin. Dia berani bilang bahwa ini psoriasis dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Wah, sempat stres sekali, semakin dengar kata kayak gitu, dibilang penyakit langka, stres tambah banyak. Itunya tambah banyak, ruam merah-merahnya tambah banyak. Sebenarnya kalau kita ini psikis itu sangat berpengaruh terhadap saya sendiri ya. Sangat pengaruh. Jadi saya kalau merasa stres dari pikiran itu langsung muncul merah-merah kayak gitu. Makanya dengar misalkan dokter bilang kayak gitu, penyakit ini belum ada obatnya. Wah, saya kan pertama kali dengar kayak gitu kayak aduh nggak ada obatnya, gimana ini, nggak ngerti deh. Akhirnya ya banyak kayak gitu kan, akhirnya ya udah saya biarin aja, saya sambil berobat jalan kayak gitu. Karena saya dengar katanya nggak ada obatnya, ya sudah saya kayak putus asa, tetapi nggak mau putus asa juga, tetap menjalani hidup, tapi nggak berusaha ngoyo mencari obatnya, enggak kayak gitu sih. Nah, ini saya langsung aja ya. Jadi boleh Pak. Setelah itu saya menjalani pengobatan di Papua. Saya juga menjalani pengobatan di Sulawesi, di Palu dan di Mautong. Terus kemudian obatnya itu aja. Saya kan memang masuk ke rumah sakit ya. Saya ke rumah sakit untuk mengenal penyakit saya itu seperti apa sih, dan rata-rata semuanya memang sama sih diagnosanya, bahwa saya terkena psoriasis. Waktu itu memang hanya di kulit saja kan, jadi pengobatannya cukup ke spesialis penyakit kulit. Begitupun setelah saya sampai di Jawa, saya di waktu itu di Serang saya juga berobat di sana. Terus sempat waktu itu di Jogja juga berobat. Jadi saya bandingkan gitu loh. Dokternya itu saya banding-bandingkan itu, dan ternyata memang sama gitu loh hasilnya. Sampai saya di Madiun juga berobat, dokter mengatakan berarti memang benar penyakit saya ini nggak ada obatnya kayak gitu. Nah, tapi tetap minum obat ya Pak? Enggak sih, Mbak. Enggak juga. Enggak. Jadi saya menggunakan ada sih ya, sorry. Waktu itu saya di Palu dikasih obat imunosupresan MTX namanya, Methotrexate gitu ya. Iya. Itu obat dewa untuk autoimun sih, rata-rata orang autoimun pasti kenal itu. Methotrexate itu cuman dampaknya ke saya
apa ya, lambung itu jadi kayak diaduk-aduk gitu, jadi mual, jadi nggak karu-karu, jadi kayak mau muntah. Sedangkan itu kan apa ya, waktu itu pernah dikasih kortikosteroid yang telan ya, metilprednisolon namanya. Itu kortikosteroid tapi untuk ditelan, untuk diminum. Nah di situ saya merasakan nggak enak banget pokoknya di tubuh saya. Akhirnya saya berhenti semuanya, hanya menjalankan obat luarnya saja, salep racikan dari mereka. Jadi yang obat telannya semuanya saya tolak semua karena saya merasa tubuh saya nggak cocok. Wow. Terus kalau salepnya sendiri apakah membantu mengurangi ruam-ruam merah itu, Pak? Sejauh ini sih membantu, cuman nggak terlalu itu ya, nggak terlalu apa. Ya mungkin karena di dalam tubuh saya sendiri atau mungkin karena pikiran saya nggak bisa rileks dan sebagainya. Jadi efek dari obat luarnya itu sendiri nggak terlalu secepat yang dibayangkan gitu loh. Jadi saya mikirnya kalau di obat ini akan berkurang, buktinya saya terus memakai salep itu gitu. Bahkan sampai ketemu dengan apa CNI pun tetap masih saya pakai. Masih pakai. Nah, terus berarti gimana nih ceritanya bisa tiba-tiba mengenal produk CNI? Nah, ini yang seru nih. Saya kan apa ya? Saya pertama waktu itu pacaran dengan istri saya ya. Pacaran dengan istri saya. Kebetulan dia salah satu internal CNI ya. Gitu. Terus, dulu istrinya itu apa namanya? Mitranya CNI gitu ya? Bukan. Itu sih, bukan sih. Kayak karyawan lah ya. Nah, terus 2012 itu saya dikenalkan dengan produk CNI. Jadi pemikiran saya tetap seperti yang terbangun selama ini bahwa penyakit ini nggak ada obatnya. Jadi saya coba kayak suplemen kayak gitu, ya saya minum. Tahun 2012 itu saya kenal. Terus kemudian kita 2013 merit. Nah setelah itu tetap saya konsumsinya ekstrasi, kayak emosi, kayak apa Santorella kayak gitu. Cuman buat saya sendiri sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu membantu gitu. Yang saya rasakan waktu itu malah yang sangat membantu itu kayak Santorella sama ekstrasi sih. Saya ekstrasi dulu itu kadang minum sampai 2 kali. Ya. Pada waktu saya sangat kecapean dan sebagainya, saya merasakan lelah banget. Kan memang orang autoimun kan gampang lelah ya. Bahkan nggak ngapa-ngapain pun kadang duduk aja di depan komputer seharian yang merasa lelah. Waktu itu saya minum ekstrasi dua tablet ya. Nah, saya merasa enak tuh di situ sama Santorella itu. Udah itu kan cuma tidak mengurangi apa lesi psoriasis yang ada di tubuh saya. Gitu. Kemudian saya kenal Royal Gym juga itu tahun 2013 itu ya. Iya. Tuh. Ya, seperti yang Mbak Jen baca di katalog itu ya? Iya. Nih saya tampilin lagi nih. Ini kelihatan banget sih Pak ya nih ya. Jadi Bapak Ibu yang sebelah kiri ini adalah ruam-ruam yang terjadi pada kulitnya. Tadi namanya psoriasis ya, psoriasis seperti yang ditulis di chat sama Bu Ice. Terima kasih. Jadi ini jenis penyakit autoimun yang menyerang kulit ya. Kalau tadi kan Bu Ice diserang bagian saraf. Nah, kalau ini psoriasis itu menyerang kulit. Makanya tadi nggak heran Pak Narunda pertama kali diberikan obat alergi ya Pak. Karena wajar sih ya, pasti kita semua kalau ada ruam-ruam merah gini pasti kita menyangka wah saya alergi apa gitu ya, habis makan apa gitu kan pasti. Dan ternyata ketika ini tambah banyak, jadi ya ternyata ini bukan penyakit alergi biasa tapi autoimun malah ya. Nah, yang sebelah kanan ini setelah minum Weltri Royal Zim ya Pak Narunda ya. Ya betul. Nah, boleh diceritain Pak minum Royal Zim-nya berapa banyak dosisnya, kemudian setelah berapa lama ini perubahan terjadi?
Nah itu saya merasa takjub dengan royalism di situ Iya. sih. Pengalaman saya yang luar biasa itu. Bayangin saya dari tahun 99 saya kena psoriasis, penyakit autoimun. Dan baru mengalami pengobatan yang hasilnya cepat banget itu baru kali ini. Benar-benar luar biasa. Jadi gimana ya? Saya kan minum royalism awalnya dua kali sehari ya. Iya. 2 kali sehari, tetapi tetap saya pakai salep yang racikan yang dari dokter kan ya. Jadi lesi yang merah-merah di punggung dan dada itu tetap saya kasih salepnya dan saya minum royalism itu sehari 2 kali. Tetapi dalam 1 minggu saya rasakan perubahannya itu nggak terlalu signifikan gitu. Ada perubahan tetapi kecil banget. Setelah itu saya naikkan ke komposisinya dari 3 kali sehari, tetapi itu hanya bertahan tidak lebih sampai seminggu dengan komposisi 3 kali sehari itu. Kemudian akhirnya komposisi itu naik menjadi 4 kali sehari. Oh, dinaikin, oke. Nah, saya minum pagi, siang, sore sama malam. Langsung saya hitungan dari pertama minum yang 2 kali sehari itu sampai yang 4 kali itu hanya dalam jangka 3 minggu. Hasilnya seperti yang digambar itu. 3 minggu, Pak? Nggak nyampe sebulan? Nggak sampai. Hah? Cepet banget. 3 minggu. Wow. Situlah yang saya takjub juga dengan produk ini gitu loh. Sampai sekarang tetap minum? Sampai sekarang tetap minum. Kadang cuman kan kalau sudah bagus kayak gini hanya untuk maintain aja ya, dalam arti kadang minum sehari itu sekali. Kalau pas lagi nggak fit banget itu baru sehari kadang 2 kali saya. Itu aja sih. Tapi nggak muncul lagi ya? Maaf, gimana? Gatal-gatal apa yang tadi kulit ruamnya muncul lagi? Enggak. Udah enggak ya? Udah mulus. Kan nggak perlu saya buka kan ini baju. Enggak, jangan Pak. Nanti takutnya peserta lari semua merasa dipunggungi gitu. Oh. Tapi berarti ya kita bisa ambil kesimpulan berarti sekarang kondisinya tetap yang ini ya Pak, yang di sebelah kanan seperti ini ya? Atau mungkin malah membaik? Lebih bagus Mbak, lebih bagus dari yang gambar sekarang. Saya pastikan lebih bagus dari yang ada di gambar itu. Oke. Nah ini gara-gara gambar ini saya jadi kenal yang namanya Pak Narunda ini, karena memang beneran kelihatan jelas banget ya Bapak Ibu ya, dari awal itu berarti bertahun-tahun ya, dari 99 royalism kan di tahun 2013 ya. Saya mengenal royalism 2013 ya. Iya kan, 2013. Munculnya 2013 ya? Iya, 2013 deh. Oh, berarti hampir belasan tahun ya Pak. Maksudnya ya nggak ada obatnya tadi ya Pak? Ya, betul. Nah, saya mau tanya kalau gejalanya nih, kalau tadi kan setahu saya kan penyakit autoimun gejalanya beda-beda ya. Nah, kalau Bapak sendiri selain tadi muncul ruam-ruam pada kulit, apakah ada gejala lain yang dirasa mungkin nyeri, demam? Secara kalau yang saya rasakan gejala yang saya rasakan sih hanya merahnya itu panas gitu aja sih Mbak, karena kering kan dia. Ya. Itu kalau lagi flare banget ya. Yeah. Flare gitu merahnya itu kita paling kasih pelembab aja. Kayak pelembab gitu. Karena itu kalau kering panasnya minta ampun. Kadang kita pakai baju kesenggol gitu aja. Dengan kain itu sakitnya minta ampun. Waduh, itu saya nggak kebayang ya ruamnya kalau flare ini kan maksudnya istilah ketika kambuh gitu ya Pak ya. Ya, betul, ya kan ya kambuh. Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar ya, flare itu maksudnya kondisi ketika ya itulah lagi kambuh gitu kan gejalanya. Nah, berarti ketika lagi kambuh gitu itu kan ruamnya banyak ya Pak. Kalau kesentuh kena baju tadi sakit berarti ya susah tuh Pak pakai bajunya Pak. Ya. Karena psoriasis sendiri kebetulan kan banyak tipenya ya. Kalau saya sih dulu gutate itu, nah kan banyak kan. Cuman yang ada di komunitas itu ada yang
dia kena erythroderma yang kayak gitu itu lebih parah banget. Yang gitu itu pakai baju udah tersiksa banget itu kayak gitu. Kalau saya sih sejauh ini ya enggak sih, karena udah lumayan berkurang banget sejak jauh. Iya, sejak itu ya Royal Gym. Terus berarti ketika mengalami ini berarti agak mengganggu aktivitas sehari-hari ya Pak? Ya, Pekerjaan betul. jadi terganggu ya? Betul. Psoriasis itu sebenarnya kalau dianggap apa ya, selama yang kemarin saya waktu diskusi nanya ke Dokter Chandra ya waktu itu ya. Iya, Dokter Chandra. Kalau sudah mengarah ke artritis itu sudah masuk apa istilahnya udah sistemik gitu. Selama belum ke artritis sih sebenarnya nyaman-nyaman aja sih. Cuman kadang nggak pede aja. Kadang kalau pas psoriasis itu ada di wajah atau ada di tangan, ada di kaki, kita ketemu orang gitu aja sih. Oh, tapi kan Bapak benar-benar hanya di bagian perut dan punggung gitu ya? Ya. Pak, sempat ada cek lab juga nggak sih? Seperti Bu Ice tadi ada apa tes apa tadi ANA atau dsDNA gitu? Oh enggak, sampai saat ini enggak. Jadi udah cukup dari ruam yang banyak itu, jadi dokter udah langsung diagnosa ini autoimun. Saya jadi perbandingan waktu dari Papua itu kan Mbak, saya dibilang bahwa penyakit ini penyakit langka dan apa belum ada obatnya. Sejak itu saya istilahnya cari pengobatan di daerah sana, ke Jawa itu di daerah yang saya singgahi, saya nyoba bertanya dan berobat di situ, ternyata sama semua diagnosisnya. Dari situ saya. Iya. Berarti tadi sempat pasrah udah ya Pak, jadi cuma pakai krim aja ya. Saya dulu sempat wah udahlah nggak bisa sembuh ini, orang nggak ada obatnya gitu. Pak, pertanyaan yang sama nih sama Bu Ice tadi, apakah di keluarga pernah ada riwayat autoimun juga? Sejauh ini sih waktu terkena itu kan saya dibilang memang faktor genetik tinggi katanya kan dari dokter itu juga bilang kayak gitu. Lantas saya telusuri dari jalur bapak saya, juga saya telusuri dari jalur ibu saya, tapi ternyata nggak ada. Entah mereka nggak menyadari atau mungkin ya nggak tahu lah. Tapi saya telusuri sejauh ini sih nggak ada sih. Cuman kata dokter kan bisa dikarenakan selain faktor genetik, ada juga faktor yang disampaikan oleh dokter spesialis itu yang di RSAL Surabaya menyampaikan bisa juga terjadi karena mutasi gen. Oh, mutasi gen. Kalau nggak tahu ya dugaan saya, apa karena tadi kan Bapak kerja di Freeport ya Pak ya? Mungkin ada nggak tahu deh paparan bahan kimia mungkin ya? Oh enggak. Enggak Mbak, karena saya planner, saya di bagian dalam. Oh bagian dalam, oh ya. Oke. Berarti nah kemarin itu kan Bapak awalnya minum Royal Zym ya, terus kan kemudian Royal Zym-nya stop nih Pak, digantikan dengan Weltreleaf. Ya kan sekarang kan Royal Zym kan udah digantikan Leaf. Iya sekarang berubah jadi. Nah ada perubahan nggak tuh Pak dari Royal Zym ke Weltreleaf? Enakan yang Leaf kayaknya. Enakan yang Leaf. Ini terima kasih Pak Narunda. Dulu waktu Royal Zym itu saya minum itu sempat tenggorokan kayak gimana, nggak enak banget. Bener asli nggak enak. Ternyata setelah berubah jadi Leaf ini kok jadi enteng ya, dimasukin tenggorokan jadi ringan gitu. Oke. Ya jadi berarti dari segi rasa lebih enak, terus tadi efek ke badan juga sama aja ya. Maksudnya tidak ada perbedaan apa-apa kan ya dengan Royal Zym. Atau mungkin lebih bagus. Ya mungkin lebih bagus lagi kalau ada promonya, kata Pak Aryono. Ya ampun. Saya sih mengacu sama Pak Aryono tadi ya. Saya langsung nyut ini gimana ya? Aduh, ya ampun bisa aja deh. Oke, kembali lagi Pak. Pak, selain Weltreleaf, tadi kan ada konsumsi Sun Chlorella, Ester C, dan MOC ya? 3 juga. Iya kan 3 itu. Nah, ada lagi nggak Pak yang diminum? Mungkin tadi D3 mungkin udah mulai minum kah? Kalau dulu sih D3 sih dari dulu sih Mbak, sebelum keluar yang produknya saya dari dulu udah D3 itu kita udah dianjurkan untuk minum.
Oh, berarti memang ya dari dokter sudah anjurkan untuk minum D3 ya. Iya. Oh. Jadi setelah ada produknya CNI ini baru saya coba produknya. Oh. Nah, Pak, waktu disarankan sama dokter disuruh minum berapa ayu, Pak? Jumlahnya dosisnya? Kalau saya sih sampai 10 pun masih bisa. 10.000 ayu. Tapi saya ngambilnya yang tengahnya aja, saya 5.000. 5.000. Oh. Jadi kadang saya minum itu antara 4 tablet ya. Yang 4 tablet sampai 5 tablet yang punya CNI itu udah itu. Oh, berarti sekarang tetap ya 4-5 tablet. Oke. Ya ini karena memang kondisi khusus ya Bapak Ibu ya. Karena kan memang ada apa tadi namanya psoriasis ya gitu. Oke, berarti sekarang udah ya biasa aja gitu ya, Pak Narunda ya. Asik-asik aja udah ya. Iya. Iya udah nggak sesuai dengan slogan ya. CNI membuat hidup lebih baik memang ya. Iya, betul. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Narunda? Saya kira cukup sih. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Boleh, silakan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau coba saya cek di chat apakah ada pertanyaan. Oh ini tadi. Oh ini nih Pak Narunda ada pertanyaan dari Bu Ice. Apakah bercak-bercaknya menebal Pak? Kemudian di tubuh lain, apakah timbul bercak terutama di bagian kaki atau bagian-bagian tertutup seperti ketiak dan kaki? Ya, saya jawab ya Mbak ya? Ya, silakan. Oke. Jadi pada dasarnya psoriasis itu bisa ke seluruh tubuh. Semua bagian seluruh tubuh manapun, dari mulai kepala sampai ujung jempol kaki. Ya. Semuanya bisa terkena psoriasis. Nah, dan ciri khas dari psoriasis itu sendiri sebenarnya kan bersisik, memang tebal sisiknya itu seperti lilin memang kalau dilihat. Diagnosa pertama itu karena dokter melihat sisik yang tebal itu pada setiap tubuh saya itu dia lihat kok kayak lilin gitu. Baru dia mendiagnosis bahwa itu psoriasis. Itu sih. Dan bahkan ditemukan penelitian ini sekarang psoriasis bisa masuk ke dalam malah. Ke dalam maksudnya? Iya, ke dalam ke organ gitu. Oh, ke organ. Ya. Ini dari komunitas saya ya. Iya. Kan di komunitas juga ada dokter pembimbingnya. Iya. Oh, iya. Oh, berarti tambah menyeramkan ya. Berarti si penyakit ini ya, aduh. Enggak juga seperti itu juga, Mbak. Nanti orang takut ngeri malah. Sebenarnya autoimun itu penyakit biasa saja sih. Nah, tergantung kita menyikapinya seperti kata Dokter Sandra kemarin ya. Memang tidak ada obatnya, tetapi bukan berarti kita nggak berobat. Kan kayak gitu kan. Jadi autoimun itu cukup distabilkan. Mungkin ya. Nah, kalau saya sendiri sih apapun resep dari dokter itu selama itu tidak mengganggu kita. Karena kayak tadi saya kan cerita bahwa saya dapat cek MTX ya. MTX itu methotrexate itu digunakan untuk pengobatan kanker juga. Nah, pada autoimun psoriasis ini saya mendapatkan obat itu. Nah, efeknya cuma di saya nggak mengenakkan gitu. Jadi saya tolak obat itu. Kemudian saya menggunakan suplemen-suplemen gitu aja sih. Karena saya nggak bisa. Nah, mungkin tapi bukan berarti MTX ini nggak bisa untuk orang autoimun yang seperti saya ini. Ada juga teman saya yang sama kayak saya, dia tetap mengkonsumsi itu, tetapi dia juga tetap mengkonsumsi suplemen yang dari CNI untuk menetralisir dampak dari obat-obatan itu tadi. Oke. Ya, ini Pak Narunda memang ya orangnya santai ya. Jadi mungkin karena ya tadi sih sama ya, ketika kita sudah bisa menerima ya kondisi kita, ya pasti semuanya akan lebih positif lah. Betul. Oh ini ada pertanyaan coba dari Bu Cici, ada komunitas autoimun kah? Ada ya Pak?
ya. Komunitas Kalau saya autoimun, bukan- kalau bukan- Bapak? Komunitasnya saya komunitas untuk psoriasis emang, Oh, khusus untuk psoriasis. bukan komunitas autoimun sih. Oh, berarti komunitasnya itu per jenis penyakitnya ya. Kalau tadi kan Bu Ice komunitas lupus ya, Bu Ice ya. Ya, ada itu. Hmm. Di komunitasnya itu bisa dijual lift banyak banget itu. Nah, Bapak Ibu Peluangnya. Peluang ya, Bun. Bu Ice ya, Bu Ice masuk komunitas lupus Indonesia. Oke, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Narunda atau Bu Ice? Sekarang Pak Narunda masih minum obat kah? Udah enggak ya, Pak? Enggak, Cuma saya minum suplemen sudah CNI saya ya. sudah lama banget ya, Mbak. Hmm. Saya udah dari tahun 2000 berapa Iya. saya udah nggak pernah minum obat yang yang diresepkan dari dokter. Saya jadi cukup suplemen sama salep itu aja sih. Iya, iya. Tapi sampai sekarang Sampai sekarang masih salepnya. salepnya Masih. masih. Ya nggak diganti Nutrimois. Oh, enggak. Ah. Saya sudah pernah dulu coba Nutrimois. Terus gimana? Oh, Sudah pernah dulu dikasih Nutrimois kan ya, sama istri. Tapi waktu itu belum jadi istri, masih pacaran sih. oke. Jadi kasih Nutrimois itu saya coba. Saya coba itu Nggak beda. nggak ada perubahan, karena memang ya itu tadi karena autoimun mungkin ya, jadi nggak ngefek jadi. Wah, sayang ya kalau ngefek kan komplit. Kalau Iya, ngefek iya, sudah tambah saya lagi pasarkan ya. duluan, Bu. Oh, Jadi Ibu kedahuluan saya, Bu, pasti. Saya punya teman yang sepertinya sakitnya seperti itu, tetapi kulitnya itu tebel. Terus kayak sisik ikan. Terus dipretel-pretelin gitu. Tiap kali bertambah. Tapi sampai sekarang saya sudah menyarankan pakai lift ya nggak dimakan tuh. oh. Nah itu kalau Makanya menebal, saya iya bisa Mungkin jadi. ini nanti mau saya jual Nah, testimoninya ini supaya dia ikutin. Bisa ditunjukkan mungkin dari perubahan dari foto yang ada Iya. tadi di Mbak Jen itu tadi bisa. Itu sudah saya kirim, Mas. oh gitu. Oh tadi udah di screenshot. Waktu saya kasihnya. Oh berarti Ibu harus ngirim saya ke dia, Bu. Iya. Ya apa Pak? Setahu saya tuh penyakit yang seperti tadi Bu Dini temannya itu beda ya. Tadi saya udah tulis juga. Biasanya itu termasuk psoriasis ya. Biasanya ditandai dengan penumpukan sel kulit yang terjadi akibat sel kulit itu tumbuh di dalam dan tumbuh dengan cepat sekali dan segera dia akan naik ke permukaan sehingga permukaannya itu akan keluar di permukaan, dia menumpuk di permukaan menjadi bersisik kayak ikan. sisik itu. Iya. Ya, itu dia. Tapi setahu saya pakai Nutrimois itu bisa. Oh gitu. Karena Nutrimois itu kan dia mengandung sedikit ini. Karena teman saya yang kena psoriasis semuka, tapi saya sarankan mukanya yang saya pakaiin. Itu kena dan dia merasa nyaman, lebih lembut karena itu kan menebal kan. Iya. Sembuhnya saya tidak berani ngomong, tapi yang jelas pada saat dia pakai itu sangat membuat dia nyaman. Karena ada ininya apa namanya mentolnya juga ya. Jadi ada efek dinginnya ya Bu Ice ya? Ya, iya. Ya, tapi liftnya dikasih nggak Bu? Apanya? Lift dikasih. Waktu itu belum lift, masih Royal Gym. Oh, tetap udah makan. Dia makan masih dapat Royal Gym. Oh iya. Saya ingat pertama kali saya dengar Royal Gym saat itu saya sudah kena lupus. Waktu itu profesor yang dari Taiwan ya, dari China. Prof. Chow. Itu yang kita dengerin sama-sama Bu Dini yang di City ya. Itu kalau nggak salah kesaksiannya ada yang saksi kakinya dia sampai dia nggak bisa jalan, anak laki-laki. Iya. Ingat nggak? Nggak ingat. Itu yang memacu saya untuk minum Royal Gym. Oh.
Terus terang waktu saya melihat Ibu Ice beberapa tahun yang lalu itu dalam hati saya cuman mengatakan gak berani ngomong. Ibu Ice kok mukanya kok seperti itu gitu. Kayak mau meledak ya. Iya, tapi saya gak berani ngomong. Tapi Terus satu waktu sisi Ibu pindah rumah kan saya nggak tahu kalau Ibu tuh penyakitnya seperti itu. Karena waktu Ibu pindah rumah kan seperti orang biasa normal. Iya. Terus menyiapkan semuanya normal, nggak kelihatan sakitnya sama sekali sampai hari ini. Jadi saya agak surprise. Iya, kayak mau meledak ya, Bu. Iya, itu kulit saya sampai tipis. bilang takut itu kena apa, Bu Ice kena apa gitu. Tapi saya dalam hati nggak berani ngomong. Iya. Pasti memang. Pasti banyak yang nanya memang. Iya. Nah, itu sebabnya saya berhenti obat. Jadi saya nggak bandel sendiri ya, Pak. Ternyata Pak Narunda juga bandel ya. Ini ya biasanya kan orang itu kan selalu memberikan ultimatum ya, kesalahnya nggak minum. Jadi kalau nggak minum ada apa-apa nanti. Tapi saya udah masa bodoh Bu. Kalau ada orang ngomong gitu. Tapi diminum buah singmalakama kok jadi seperti itu. Kan kita yang mengalami. Iya. Kita yang mengalami. Bapak tadi sampai kayak diaduk-aduk kayak apa itu? Saya pernah ngerasakan seperti Pak Narunda karena saya minum obat itu kayak emas saya kena. Dia naik ke atas. Dia tekan ke atas. Bu Ice videonya nggak mau dinyalain biar kita bisa lihat. Cantiknya. Apa? Videonya biar saya bisa spotlight. Iya. Nah, sip. Kelihatan. Nah, kan gini enak ya, silakan. Ya. Jadi kayak memang saya ada fotonya tuh. Itu muka saya tuh udah kayak sampai ini kulitnya tuh tipis gitu. Oh iya. Iya kan waktu itu Bu. Kulit saya sampai tipis gitu karena gendut. Karena gendut. Itu benar-benar moon face itu. Moon face. Dan nggak apa-apa ya. Kalau Bu Ice ini cuma lupus ya Bu ya? Saya juga bingung Pak. Saya juga bingung. Entar saya punya mah kena. Terus juga dulu saya pernah ada kelainan ginjal katanya. Saya rasa mungkin itu salah satu daripada tanda-tanda yang berkenaan ya dulu. Jadi setelah itu saya nggak pernah alamin lagi. Jadi waktu saya kena itu karena teman saya yang satu sama-sama di dalam komunitas, dia kebocoran ginjal. Gitu. Jadi macam-macam kok. Saya mau tanya kalau Pak Narunda itu enggak kepalanya kan itu kan sisiknya terus menebal, tumbuh di seluruh tubuh. Kepala jadi rambut rontok dong. Oh enggak. Sejauh ini ada juga psoriasis di kepala saya juga ada, cuman saya kontrol ya. Saya sih kalau pakai sampo yang pH-nya ringan kayak sampo bayi sih. Saya pakai yang sweet cell itu. Ya. Jadi tapi cuman nggak sampai rontok sih Bu, sampai rambut. Oh gitu. Cuman ada teman di komunitas saya yang dia punya autoimunnya ada 2. Jadi dia kena psoriasis sama kayak saya, juga kena lupus sama kayak Ibu Ice. Jadi dia 2 autoimun. Makanya kemarin saya tanya ke Dokter Sandra waktu bincang santai kan, Dok, apakah mungkin seseorang bisa menderita autoimun 2 di dalam tubuhnya? Tetapi Dokter Sandra bilang belum pasti. Memang sih kasus seperti itu jarang banget gitu bisa 2 autoimun dalam tubuh. Ya, saya juga pengen tanya waktu itu, tapi lupa tanya. Apakah autoimun yang satu bisa berubah dengan waktu dan itu bisa berubah menjadi ke jenis lain apa tidak? Tapi saya lupa tanya. Di komunitas sih pengalaman ya, yang dari teman juga, yang di Surabaya sini sih, dia ibunya kena RA. Ibunya terkena RA, kemudian dia sendiri, anaknya kan berarti kan teman saya, dia sendiri itu baru terdiagnosa kena psoriasis sama kayak saya. Itu setelah umur berapa gitu loh. Padahal orang tuanya tidak ada yang memiliki psoriasis, tapi dia memiliki orang tuanya terkena RA. RA kan juga autoimun ya. Jadi ke autoimun ke anaknya udah beda lagi. Dan itu sama seperti yang dijelaskan Dokter Sandra kemarin sih. Kayak gitu sih. Ya.
Jadi genetik tapi jenis penyakit autoimunnya berbeda ya Pak ya. Benar, betul. Baik Bapak Ibu, kalau lihat waktu udah jam 4 sore ya, nggak berasa. Nggak rasa loh, padahal kita, tapi enak ya kayak gini bisa berbagi pengalaman, sharing informasi lagi. Nanti biar kita buat acara seperti ini lagi lah ya, jadi tidak selalu harus ada materi training karena dokter Jin aja. Kok dokter Jin? Enggak lah Bun. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini ada Bu Ice beserta Pak Haryono dan juga Bapak Narunda dari Surabaya. Semoga acara hari ini bisa banyak memberikan tambahan informasi lagi yang jangan hanya berhenti di Bapak Ibu ya. Semoga sih nanti ini bisa diteruskan kepada mungkin kepada keluarga, kerabat ataupun jaringan Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk waktu dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di special training berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.